Pada kesempatan kali ini, saya akan mewawancarai Bapak Erik Jonata Sipayung selaku perancang peraturan perundang-undangan yang sekarang sedang bertugas di Kanwil Kemenkum Kepri. Salam kenal, nama saya Erik Jonata S. Saat ini saya bekerja sebagai aparatur sipil negara di kantor wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau, jabatan sebagai perancang peraturan perundang-undangan ahli muda. Baik Pak, pada sesi wawancara kita kali ini mungkin ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Bapak. Pertama, terkait Bapak sebagai seorang perancang peraturan perundang-undangan. Bagaimana sih Pak pengalaman Bapak dalam keterlibatan maupun pengamatan terhadap proses prolegnas atau prolegda? Untuk menjawab pertanyaan Mbak Regita, yang pertama saya juga mau koreksi bahwa untuk saat ini itu sudah tidak dikenal istilah prolegda Mbak ya, tapi kalau untuk di daerah itu kita sekarang menyebutnya Propemperda, program pembentukan peraturan daerah. Nah, kemudian balik ke pertanyaan tadi, bagaimana pengalaman keterlibatan ya gitu ya terhadap proses prolegnas atau prolegda. Baik, mungkin juga saya harus menegaskan konteks saya di sini sebagai perancang peraturan perundang-undangan, di mana saya ditugaskan di kantor wilayah. Tentu saja kami mempunyai tugas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang sebatas pada produk-produk hukum daerah, yaitu peraturan daerah dan peraturan kepala daerah. Untuk prolegnas ini adalah merupakan domainnya dari teman-teman kita perancang yang di pusat, Pak. Saya menjawab mungkin dalam konteksnya juga di Kepulauan Riau. Mungkin bisa saja berbeda ya yang terjadi antara provinsi yang satu dengan provinsi yang lain. Sejauh ini sampai dengan tahun 2025 itu kita kantor wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau, terus terang saya sebagai jabatan sebagai fungsional perancang peraturan perundang-undangan itu kita bisa dikatakan belum pernah dilibatkan di dalam sebuah proses pembentukan Propemperda. Baik Pak, selanjutnya, menurut pandangan Bapak, bagaimana peran politik hukum nasional dalam pembentukan suatu undang-undangan? Baik, ini lagi-lagi kita bicara dari segi skupnya nasional yang Mbak tanyakan gitu ya, di mana memang domainnya di pusat, tapi akan tetapi saya mencoba untuk menjawab, tapi tentu saja dari perspektif saya sebagai seorang perancang peraturan perundang-undangan yang sehari-harinya memang berhadapan dengan produk hukum daerah yang kami alami sehari-hari. Bahwa memang politik hukum itu sangat menentukan ya Mbak ya, itu sebagai arah dan landasan hukum secara nasional. Karena kalau Mbak Regita pernah mendengar, itu ada seorang pakar hukum dari Amerika, Ross Copon, mengatakan bahwa hukum itu sebagai alat rekayasa sosial. Law is a tool of social engineering. Nah, jadi melalui hukum itu bisa direkayasa, mau seperti apa, mau dibawa kemana negara ini, mau seperti apakan rakyatnya, bangsa dan negaranya. Kemudian tentu saja hukum sebagai mekanisme kontrol. Nah, kemudian sejauh mana peran politik hukum nasional dalam pembentukan suatu undang-undang ini bisa kita dalam konteks, tentu saja dalam konteks produk hukum daerah ya, lagi-lagi saya sampaikan kita bisa melihat bahwa sejak rezim kepemimpinan presiden yang baru, di mana presiden merupakan seorang kepala negara sekaligus kepala pemerintahan, tentu dia mempunyai visi ataupun misi yang dia bawa itu semenjak dia mencalonkan diri, kemudian melakukan kampanye, kemudian seorang presiden dan wakil presiden terpilih. Nah, itu mereka tentu saja mempunyai cita-cita ya, visi dan misi itu yang ingin mereka wujudkan setelah mereka memimpin. Kita sering sekali mendengar yang namanya Astacita. Salah satunya adalah Astacita yang ketujuh adalah untuk mewujudkan reformasi hukum. Apa saja reformasi hukum itu? Yaitu meningkatkan supremasi hukum dengan memperkuat lembaga penegak hukum seperti Komisi Pemberantasan Korupsi, Kepolisian, dan kejaksaan. Nah, tentu saja ini sangat berdampak terhadap kebijakan-kebijakan khususnya dalam pembentukan hukum. Mungkin demikian, Mbak, yang dapat saya sampaikan terkait dengan seberapa penting peran politik hukum nasional itu tentunya sangat penting. Dan kita juga di tingkat daerah ini tentunya sebagai negara kesatuan Republik Indonesia gitu ya, kita bukan negara seperti Amerika
bukan terdiri dari negara-negara bagian, tetapi kita adalah negara kesatuan di mana memang pemerintah daerah diberikan otonomi yang seluas-luasnya untuk mengatur urusan pemerintahnya sendiri. Akan tetapi dari segi regulasi, dari segi produk-produk hukum daerah, kita harus selaras, harus harmonis, tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Terima kasih Bapak untuk penjelasannya yang sangat jelas. Mungkin kita langsung aja ya Pak ke pertanyaan terakhir. Nah Pak, sebagai seorang perancang peraturan perundang-undangan, dalam praktiknya apa saja tantangan yang Bapak hadapi? Khususnya dalam menjaga agar suatu regulasi tetap konsisten dengan hierarki peraturan perundang-undangan serta sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Apapun itu jabatan, apapun tugasnya, tentu punya hambatan, punya kendala di masing-masing. Termasuk kami juga sebagai perancang peraturan perundang-undangan tentu mengalami beberapa hambatan gitu yang kami alami selama menjalankan tugas kami sebagai perancang. Harus juga kami akui, ya harus jujur gitu ya, bahwa selama ini cukup banyak gitu tantangan yang dihadapi, terutama untuk mendiseminasikan atau mensosialisasikan eksistensi dari perancang peraturan perundang-undangan, bahwa perancang peraturan perundang-undangan itu merupakan amanah dari undang-undang gitu ya, dari undang-undang, di mana Undang-Undang 12 tahun 2011 itu menyatakan bahwa dalam setiap pembentukan peraturan perundang-undangan itu harus melibatkan perancang. Nah, kemudian mungkin hambatan yang kedua, kita juga sebagai perancang peraturan perundang-undangan itu harus meningkatkan kapasitas kita sebagai perancang peraturan perundang-undangan, baik melalui kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum Republik Indonesia melalui BIMTEK, mungkin kemudian penguatan perancang. Kemudian kita juga sebagai perancang itu dituntut untuk proaktif begitu ya, untuk meningkatkan kapasitas kita. Kita harus mengikuti sebanyak-banyaknya kegiatan-kegiatan seminar, sosialisasi. Nah, kalau sekarang itu sudah banyak webinar gitu ya, untuk mengupdate kembali pengetahuan-pengetahuan, ilmu-ilmu terkait dengan perancangan, karena terkait dengan peraturan perundang-undangan ini kan selalu terjadi dinamika, selalu terjadi perubahan, sehingga kita harus senantiasa mengikuti perkembangan yang terjadi. Nah, kemudian juga yang sangat-sangat sering kami ingatkan kepada pemerintah daerah dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan, itu harus memperhatikan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan. Kemudian salah satunya adalah bahasa harus sesuai dengan kaidah bahasa peraturan perundang-undangan. Apa itu bahasa peraturan perundang-undangan? Yaitu adalah pada dasarnya merupakan bahasa Indonesia, akan tetapi dengan nuansa mengandung ketegasan, kelugasan yang diperlukan dalam bahasa peraturan perundang-undangan. Nah, ini yang seringkali luput gitu ya. Kadang orang-orang pemerakarsa, kita katakannya pemerakarsa atau pemerintah daerah yang menyusun peraturan perundang-undangan seringkali menganggap sepele hal ini. Padahal sebuah penulisan bahasa dalam peraturan perundang-undangan itu adalah wajah dari sebuah peraturan perundang-undangan. Ketika suatu rumusan penulisan peraturan perundang-undangan sudah tidak sesuai dengan kaidah bahasa peraturan perundang-undangan, kita bisa pastikan ya secara aspek lainnya, apalagi secara substansi, pasti bisa dipastikan terdapat hal-hal yang bertentangan. Baik, mungkin itu tadi penjelasan yang telah disampaikan oleh Bapak Erik, penjelasan yang sangat jelas dan bermanfaat untuk kita semua pastinya. Terima kasih Bapak. Oke, sukses selalu ya.